Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda di channel ini. Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video yang ada dalam video di channel ini bisa memberikan edukasi kepada Anda semua. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Tercatat ada banyak sekali suku dan etnis serta bahasa ataupun juga keyakinan yang tersebar dari Indonesia. Saking luasnya negara kita, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di mana kesemua wilayah tersebut tentunya memiliki karakteristik serta ada keunikan-keunikan tersendiri. Semua yang ada di Indonesia termasuk suku, budaya, lingkungan, sosial, kepercayaan, semua menjadi satu, menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Tentu itu merupakan sebuah kebersamaan yang tentunya kita harus hargai dan kita saling menghormati tanpa harus ada yang saling menjatuhkan, saling melecehkan, dan seterusnya. Salah satu suku yang menarik untuk dikaji pada video pada saat ini adalah suku Dayak. Kenapa saya memilih suku Dayak? Karena suku Dayak ini merupakan salah satu suku yang sampai saat ini masih tentunya eksis di bumi kita tercinta ini, di bumi Indonesia. Walaupun sebetulnya banyak suku-suku yang akan dibahas, tetapi memang suku Dayak ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Karena ada beberapa tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh suku Dayak. Tentu Anda pasti sudah pernah melihat ada suku Dayak yang telinganya dipanjangkan atau mereka memakai anting seperti itu. Dan tradisi-tradisi seperti itu merupakan hal yang tentunya tidak bisa ditemukan di berbagai daerah lain di dunia pastinya. Apalagi suku Dayak ini merupakan salah satu suku yang cukup besar dan memang tersebar ke seluruh penjuru Borneo. Pertanyaannya, dari mana sebetulnya suku Dayak ini? Apakah memang asli Kalimantan atau bagaimana? Ini akan kita coba kaji dan kita coba perdalam pada video kali ini. Ayo kita kenalan dengan suku Dayak, kita pergi ke Borneo. Kita putar dulu ini. Jika Anda pergi ke Kalimantan atau orang luar negeri menyebut Borneo, tentu Anda akan berkenalan dengan suku yang mendiami di pulau tersebut. Suku tersebut merupakan suku yang sangat kaya akan budaya, kemudian salah satu suku yang cukup disegani di bumi Nusantara ini. Ya, suku tersebut adalah suku Dayak. Suku Dayak itu adalah suku asli Kalimantan. Dan suku Dayak ini merupakan salah satu suku yang dari sekian banyak suku yang berada di Nusantara kita tercinta. Kalau kita melihat suku Dayak ya, pasti ada banyak karakteristik yang melekat pada suku ini. Mulai dari tradisinya, kemudian mulai dari parasnya yang juga cantik untuk yang perempuan. Kemudian suku Dayak ini memiliki kemiripan dengan berbagai suku yang lain di dunia, termasuk suku Indian. Nanti kapan-kapan kita bahas ya persamaan dan perbedaan antara suku Dayak dan suku Indian di Amerika itu. Tetapi yang paling menarik adalah tradisi suku Dayak ini mulai dari turun-temurun sampai sekarang itu masih tetap dipertahankan. Di tengah keberlangsungan peradaban dunia yang modern, suku Dayak masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Nah, sekedar informasi saja, ternyata suku Dayak itu, nama Dayak itu ternyata diambil dari bahasa Kenya. Ya, salah satu bahasa daerah yang ada di daerah Kalimantan itu juga. Dayak itu berarti hulu, ya, menandakan bahwa suku Dayak ini mendiami daerah-daerah di sekitar sungai yang ada di Kalimantan tersebut. Dan yang memberikan nama Dayak itu adalah ternyata seorang ilmuwan dari Belanda bernama Dr. August Kederland pada tahun 1895. Waktu itu beliau sedang menjelajah Borneo begitu. Kemudian beliau menemukan sebuah suku di mana suku tersebut memiliki
peradaban yang cukup maju, terutama dalam hal berburu, persenjataan dan segala macam, dan mereka mendiami beberapa daerah di sekitar sungai, dan akhirnya karena beliau itu bidangnya bidang antropolog kalau nggak salah, dan beliau juga ahli bahasa, akhirnya beliau menamakan suku Dayak yang diambil dari bahasa Kenya, bahasa di Pulau Kalimantan itu sendiri. Dan ternyata di Indonesia itu, sekedar catatan, ada sekitar 300 etnis, mohon maaf, 300 etnis yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dan salah satu yang paling menyita perhatian adalah suku Dayak ini, karena memang suku Dayak itu kaya akan tradisi tentunya. Nah, ternyata suku Dayak ini tersebar di seluruh Pulau Kalimantan ya, mulai dari Pulau Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan seterusnya. Bahkan mereka juga bermigrasi ke berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga Pulau Jawa. Ternyata suku Dayak ini memiliki fisik yang cukup kuat jika dibandingkan dengan suku-suku yang lain di Pulau Nusantara ini ya. Mereka pandai berburu, persenjataan mereka juga lengkap, kemudian secara bidikan ketika mereka berburu itu rata-rata tepat sasaran ya. Dan mereka juga ahli dalam membidik sasaran, strategi perang, strategi berburu mereka juga kuasai. Nah, pertanyaannya, dari mana sebetulnya asal-usul mereka? Apakah mereka itu betul-betul berasal dari Borneo atau Kalimantan, atau memang berasal dari mana? Karena kan dulu sebetulnya nenek moyang kita ini kan adalah penjelajah. Bisa saja suku Dayak itu berasal dari luar Borneo. Karena dulu kan masyarakat dunia itu suka bermigrasi ya, dari mulai Eropa, Amerika, bahkan dari Antartika itu. Nah, sekedar informasi saja dari Detik Sulsel, ternyata yang namanya suku Dayak itu ternyata adalah migrasi atau imigran. Mereka berasal dari Provinsi Yunnan. Ya, Provinsi Yunnan itu sekitar daerah Cina Selatan. Jadi catatan ini saya ambil dari Detik Sulsel, dan mereka ternyata suku Dayak itu berasal dari suku Yunan, yaitu Cina Selatan, dan mereka awalnya bermigrasi dari Semenanjung Malaya, kemudian akhirnya mereka mendiami di beberapa daerah Kalimantan, hingga akhirnya mereka memiliki keturunan, beranak pinak, dan akhirnya mereka menjadi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Karena kan kalau kita melihat Semenanjung Malaya tentu itu kan dekat-dekat dengan Cina ya. Kemudian mereka menyebar, kemudian mereka juga mengadakan transmigrasi besar-besaran ke sejumlah wilayah di Kalimantan itu. Karena Kalimantan itu kan pulau terbesar di dunia ya. Seperti itulah kronologis. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa suku Dayak ternyata memang benar-benar berasal dari luar Kalimantan. Ya, dengan mereka fisiknya seperti itu, barangkali itu adalah sebuah perubahan dari waktu yang cukup lama, akhirnya mereka bertransformasi memiliki tubuh yang berbeda dari awal munculnya suku Dayak itu, yang awalnya dari migran dari Kepulauan Yunan, Provinsi Yunan di Cina Selatan. Dan sekedar informasi saja bahwa ternyata suku Dayak itu memiliki 6 etnis. Ya, yang sampai sekarang masih ada. Yang pertama ada etnis Murut atau suku Dayak Murut. Kemudian ada suku Dayak Iban, ya, ini cukup terkenal di beberapa pulau. Kemudian ada Dayak Apoyakuan, kemudian Apoyakan maksud saya, dan ada Dayak Ot, kemudian ada Ngaju, dan yang terakhir ada Dayak Punan. Dayak Punan itu Dayak yang sampai saat ini mereka masih masih sulit untuk dicari keberadaannya, tapi mereka masih ada kok. Kemudian ada beberapa tradisi. Nah, ini yang paling menarik nih. Tradisi orang Dayak itu masih terus dipertahankan sampai sekarang. Bahkan ada salah satu yang ekstrim. Nah, nanti kita bincang-bincang terlebih dahulu. Pertama ada tradisi telinga panjang atau kuping panjang. Nah, biasanya ini sering dilakukan oleh beberapa suku Dayak yang cukup memiliki peran yang cukup disegani oleh masyarakat atau tokoh masyarakat. Atau bagi beberapa perempuan di Pulau Dayak, di suku Dayak itu, ketika mereka memanjangkan kuping itu menambah estetika dan kecantikan begitu. Karena kan kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali tradisi-tradisi, termasuk kalau
Kalau nggak salah di Thailand atau di mana gitu, ada yang tradisi memanjangkan leher, ya dikasih seperti kalung atau gelang, sehingga lama-kelamaan lehernya akan tinggi. Dan itu konon katanya adalah perempuan yang cantik begitu ya. Ya itu merupakan sebuah tradisi dan budaya ya. Termasuk juga di di Pulau Dayak lagi. Di suku Dayak itu ada tradisi telinga panjang. Itu sengaja dipanjangkan ya dengan alat pemberat atau anting yang berat sehingga akan menambah kecantikan bagi perempuan-perempuan suku Dayak itu. Kemudian ada tato. Nah, tato itu merupakan sebuah simbol seni bagi suku Dayak ya. Tapi tatonya masih tato tradisional, jadi peralatannya juga masih sangat tradisional. Kemudian ketika mereka ingin ditato, mereka menggigit kain ya untuk menghilangkan rasa sakit atau mengurangi rasa sakit. Dan tatonya itu berbagai macam motif, ada motif bunga, motif hewan, motif flora, gunung, dan segala macam. Dan tentunya setiap simbol memiliki filosofi yang berbeda-beda, tergantung siapa yang ditato dan siapa yang mentato. Dan itu masih ada di Dayak sampai sekarang gitu. Kalau Anda pengen bertato di sana ya silahkan, asalkan Anda tahan rasa sakit ya. Kemudian ada Tiwan, ya. Tiwan itu adalah salah satu tradisi membakar tulang dari sanak keluarga yang sudah meninggal. Karena orang Dayak itu percaya bahwa kehidupan itu tidak hanya di sini ya, kehidupan itu tidak hanya di dunia. Jadi mereka percaya bahwa akan ada kehidupan lagi setelah fase dunia. Dan tulang belulang ketika orang sudah meninggal, terutama kerabat atau keluarga, itu akan dibakar. Ya, kepercayaannya agar mereka lebih ringan untuk menghadap ke dunia yang lain atau ke dimensi yang lebih tinggi. Itu masih ada sampai sekarang. Dan yang terakhir nih, ada tradisi yang cukup mungkin salah satu atau satu-satunya tradisi yang paling ekstrim di Indonesia atau mungkin di dunia. Tradisi itu adalah tradisi Ngayan. Tradisi Ngayan itu apa? Tradisi ini merupakan tradisi berburu kepala. Nah, gitu. Jadi orang Dayak itu dulu ketika mereka punya musuh, mereka akan memburu kepala dari si musuhnya itu dan akan dibawa pulang ke rumahnya. Pertanda bahwa mereka adalah bujang pemberani itu. Atau ketika mereka ingin beristri, kemudian istrinya ingin tidak ada musuh, ya mereka harus berburu kepala musuhnya itu. Dan itu terus terjadi hingga abad modern. Jadi tradisi berburu kepala itu dari dulu sampai abad modern masih tetap itu. Tetapi pemburuan ini saat ini sudah tidak ada lagi berkat musyawarah. Musyawarah namanya musyawarah Tubang Anong. Ya, Tubang Anoy itu dimulai sejak tahun 1874. Ya, jadi pada saat itu berbagai macam polemik atau perselisihan di antara suku Dayak itu berhasil diatasi oleh ketua-ketua suku pada waktu itu yang dinamakan Tumbang Anoy. Akhirnya dari perjanjian Tumbang Anoy atau musyawarah atau mungkin MOU ya, saat itu sudah berhenti, sudah mulai ditinggalkan dan saat ini benar-benar berhenti yang namanya tradisi Ngayan itu atau tradisi berburu kepala. Ya, itu tradisi yang ekstrim sekali ya. Tentunya dari abad dulu hingga abad tahun 1874 itu cukup panjang perjalanannya. Tetapi ya itulah kearifan lokal suku Dayak dan itu adalah hal yang tentunya menjadi catatan bersejarah yang cukup penting bagi bangsa kita Indonesia. Ternyata suku Dayak itu dulu sempat ada kerajaannya ya, tetapi kerajaannya itu kalah atau bisa ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit hingga akhirnya setelah mereka kalah dari kerajaan Majapahit akibat ekspansi yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada, mereka akhirnya banyak memeluk kepercayaan yang lain termasuk agama Islam, agama Kristen dan agama-agama yang lain yang mereka anut. Seperti itulah kira-kira seluk-beluk suku Dayak ya, salah satu suku yang cukup dihormati, cukup disegani di Nusantara dan mudah-mudahan melalui video ini kita bisa lebih mencintai lagi kearifan-kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau ada referensi yang kurang jelas, silakan kita diskusikan. Anda diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.